wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz-ustazah, Bapak Ibu, keluarga besar SIT Mutiara Hati rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih menikmati karunia Allah yang berupa rahmat, nikmat, taufik dan hidayah. Semoga kita bisa mensyukurinya dengan syukur yang sebaik-baiknya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan hanya sedikit hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Maka hendaknya kita menjadi golongan yang sedikit ini, yaitu orang-orang yang pandai bersyukur. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah hasanah kita, kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, satu ayat ini mengatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila engkau sudah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Ya, potongan ayat ini sungguh sangat memberikan petunjuk kepada kita agar kita mempunyai nilai tawakal kepada Allah dengan tawakal yang setinggi-tingginya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yurzaqut thair, sebagaimana seekor burung itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung yaghdu himasan, yang di pagi hari itu burung itu keluar dengan tembolok yang masih kosong. Wa taruhu bitanan, dan ketika dia pulang di sore hari maka burung itu temboloknya penuh, ya kenyang. Inilah gambaran tawakal kepada Allah dengan tawakal yang setinggi-tingginya. Kalau kita lihat hewan-hewan, kalau tadi disebutkan khususnya burung, ini dia tidak punya simpanan makanan. Ya, dia tidak tahu apa yang dia makan esok harinya. Akan tetapi burung ini ketika keluar maka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dia berusaha sekuat-kuatnya, berikhtiar untuk mendapatkan rezeki, dan akhirnya di sore hari dia kembali dengan perut yang kosong. Perut yang berisi maksudnya, yang penuh, yang kenyang. Ya, dengan gambaran ini ya semoga kita bisa mengambil pelajaran bagi apa-apa yang hendak kita capai. Tentu kita sebagai seorang manusia ini mempunyai tujuan-tujuan, mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan-keinginan, ya seperti itu. Nah, bagaimana agar tujuan-tujuan kita ini bisa tercapai? Ya tentu yang pertama syaratnya adalah ada ikhtiar, Jadi ada usaha yang masuk akal, baik itu dilakukan dengan usaha-usaha secara fisik, ya, atau dengan yang lain. Yang penting itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang itu berusaha dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, sesuatu yang baik harus dicapai dengan usaha yang baik juga. Nah, seperti itu. Kalau tadi digambarkan burung yang terbang, ini adalah usaha. Maka kita juga seperti itu. Misalnya seorang ingin mendapatkan harta yang baik, halal, untuk memberikan rezeki kepada keluarganya, ya maka dia harus berusaha bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari pekerjaan yang baik-baik, meninggalkan pekerjaan yang buruk-buruk, termasuk hal-hal yang syubhat, yang samar-samar, yang antara halal dan haram ini tidak jelas, ini harus kita tinggalkan. Ini sebagai usaha.
Maka fa idza azamta, ketika kita sudah berazam, bertekad ingin melakukan sesuatu dan sudah merencanakan dengan usaha yang bagus, nah kemudian baru yang kedua dibarengi dengan fatawakkal 'ala Allah, maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah. Tawakal ini artinya setelah kita berusaha secara maksimal, maka kita serahkan apa hasilnya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal tawakal ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk doa istikharah. Ya mungkin kita semua sudah pernah melakukannya ya, istikharah, doa istikharah, salat istikharah. Kalau kita hendak menginginkan sesuatu, maka hendaknya kita salat 2 rakaat kemudian berdoa dengan doa istikharah. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika, ya Allah, sungguhnya aku beristikharah dengan ilmu, asta'inuka bi qudratika, dan aku minta tolong padamu dengan qudrahmu, dan seterusnya. Ya, nanti yang belum hafal bisa menghafalkan doa ini, karena sebenarnya Rasulullah SAW mengajarkan doa ini sangat-sangat penting sekali. Rasulullah selalu mengulang-ulang, seperti mengulang-ulangnya ketika mengajarkan Al-Quran. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita sudah berikhtiar, kita berdoa kepada Allah. Kalau kita sudah bertawakal, ini menyerahkan hasilnya kepada Allah, maka bisa dijamin pasti apa yang akan kita dapatkan ini akan membuat kita rela, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala apakah memberikan kita dengan pemberian yang banyak atau sedikit, itu adalah keputusan Allah. Itu adalah keinginan Allah. Yang pasti apa yang diberikan kepada Allah kepada kita ini adalah kebaikan-kebaikan, selagi kita telah berusaha dengan semaksimal mungkin. Karena memang kita nanti di akhirat tidak akan dituntut apakah hasil yang sudah kita lakukan, tetapi kita dituntut apakah kita sudah berusaha untuk mencarinya. Yang akan dilihat itu bukan hasilnya, tetapi proses yang kita usahakan ini. Ya, maka ini hendaknya kita perhatikan baik-baik ya, supaya tadi apa-apa yang kita inginkan, yang pertama adalah keinginan yang baik, kemudian apa yang kita usahakan adalah usaha yang baik, kemudian setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya yang terbaik kepada kita setelah kita berikhtiar secara maksimal. Tidak ada kekurangan, kesalahan.